Islam iman itu saling berkaitan saja, saling berkaitan itu. Jadi seorang yang katanya beriman itu butuh apa saja dibuktikan dengan keislaman tadi, sholatnya, puasanya. Ya maka nanti beliau akan sebutkan ya syu'ab atau cabang iman yang paling tinggi yang nomor pertama adalah apa? La ilaha illallah, ya syahadat itu sendiri. Kalau katanya beriman kepada Allah, maka minimalnya dia mengimani 4 hal. Ada sebagian ulama akidah menyebutkan 4, sebagian ada yang menyebutkan 3. Tapi alahkul 4 hal itu apa? Pertama, al-iman biwujudihi subhanahu wa ta'ala, mengimani ya akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mawujud. Ya. Kedua, al-iman birububiyatihi subhanahu wa ta'ala, mengimani kerububiyahan Allah, mengimani ya kemahakuasaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang mengatur segala apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi kita mengimani kerububiyahan Allah. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala, kita mengimani ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang memiliki kerububiyahan di alam semesta ini, maka satu-satunya zat yang apa? Layak untuk kita peruntukkan kepadanya apa? Sembahan kita, ibadah yang kita lakukan. Sama yang terakhir, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman, mengimani apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, ala kulli hal, iman kepada Allah itu minimalnya mencakup 4 hal ini. Jadi kata beliau di sini, al-martabatu tsalitsah al-ihsanu. Jadi al-ihsan itu maksudnya gitu saja, al-itqan minal amalil zahir dan juga amal al-batin. Jadi ini satu tingkatan dalam agama yang kalau orang sudah mencapai tingkatan ini pasti akan apa? Maksimal dalam melaksanakan apa? Baik amal zahirnya juga amal batin. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan qiraah mudarasah kita di kitab Al-Usul, di matan Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha li muallifihi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, nafa'anallah bi ulumihi fid dharain, amin. Terakhir pembahasan kita saat kita selesai dari pembahasan Islam. Jadi sebagai tingkatan pertama dari maratibuddin, disebutkan oleh beliau bahwa Islam sebagai sebuah agama dengan pengertian yang khusus adalah apa yang dibawa dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nanti dalam mendefinisikan agama Islam itu sendiri saja, kita bisa mendefinisikannya dengan maknanya yang umum. Artinya Islam itu adalah syariat seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun kalau dengan pengertian yang khusus, bahwa Islam itu seperti yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, itu adalah ittiba'un Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam hari ini ketika disebutkan apa itu Islam, ya, secara khusus adalah apa yang diajarkan, dituntunkan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna seorang berislam itu ya artinya dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, mempercayai segala apapun yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan saat bahwa Islam ini sebagai tingkatan pertama dalam Islam itu ada 5 rukunnya. Khulasahnya saja,
dari 5 rukun ini hanya 1 rukun saja, yaitu rukun pertama, yaitu syahadat dengan 2 bagiannya. Syahadat ya, mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya rukun pertama ini saja yang kalau ditinggalkan maka ya seorang itu adalah kafir. Adapun rukun yang lain itu masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama akidah. Sebagian ulama akidah ada yang menghukumi kafir orang yang kemudian tidak melakukan atau kita bilang meninggalkan rukun Islam yang lain selain syahadat, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ya, artinya bil itlaq, tanpa tafsil. Nah, sebagian ulama yang lain ada yang mentafsil, yang merinci ya. Kalau ada seorang yang meninggalkan salah satu rukun Islam, intinya yang selain syahadat tadi, kalau yang syahadat sudah jelas ya, perkaranya disepakati bahwa yang meninggalkannya adalah kafir itu. Jadi nggak bisa ada misalkan seorang ngaku-ngaku saya muslim padahal ya dia sendiri sebelumnya dikenal sebagai seorang yang kafir dan tidak pernah diketahui dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Karena kita di pertemuan yang lalu ya, pekan lalu kita sudah sebutkan bahwa syahadat itu kan harus terdiri daripada 3 makna. Jadi seorang bersaksi itu maknanya dia pertama mengimani, meyakini. Yang kedua dia tetapkan maknanya di dalam sanubarinya. Kemudian yang ketiga harus diiklamkan. Harus diiklamkan ya kepada khalayak. Ya, kalau kita misalkan yang sudah Islam dari lahir, yaitu dengan amalan-amalan kita ya, kita mendirikan sholat, kemudian kita menunaikan zakat. Kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, sudah sampai nisab harta kita, ya sudah lewat setahun, ya, bagi harta yang disyaratkan, ya, atau misalkan di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, ya itu bentuk tadi pembuktian syahadat kita, ya, bahwa syahadat itu harus diberitahukan, diiklamkan. Nah, tapi kalau oleh orang kafir sendiri itu harus ada yang namanya nutkun, itu harus diucapkan, sehingga nggak bisa orang ngaku-ngaku muslim, kapan kamu syahadat? Enggak, saya syahadat di dalam hati. Ini nggak cukup. Ini perkara mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi seorang yang kafir untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar bisa dikategorikan masuk ke dalam Islam. Itu harus ada yang namanya nutkun tadi diucapkan. Nah, al-kulihal selain syahadat ini, nah untuk yang lainnya itu tadi kita bilang masih diperselisihkan. Sebagian ada yang mengkafirkan ya, yang sudah kalau meninggalkan, artinya kalau dia melaksanakan sholat cuman sekali aja, Jumat misalkan. Jumat itu badil dari zuhur, oke lah Jumat. Tapi yang lainnya gimana? Karena makna dari iqamatus sholah ini kalau nanti antum lihat di syarah-syarah hadis yang menjelaskan tentang bangunan Islam ini, rukun Islam ini, entah itu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin, yang antum bisa pelajari di hadis Arba'in Nawawiyah, atau misalkan pakai riwayat yang lain yang intinya nanti kalau antum perhatikan syarahnya itu ketika menjelaskan iqamus shalah itu maknanya berbeda dengan sekedar melaksanakan sholat. Jadi nggak cukup melaksanakan sholat kemudian habis itu tidak konsisten, tidak bolong-bolong, atau melaksanakan sholat tapi rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, masih melakukan pembatal. Jadi makna mendirikan itu artinya melakukan sholat tadi dengan memenuhi rukun, syarat, meninggalkan hal-hal yang membatalkannya itu secara konsisten. Jadi kalau antum nanti lihat di syarah-syarah hadis yang menjelaskan makna iqamus shalah itu intinya kita mendirikan sholat tadi, fi'lus shalah ma'astifa'i syurutihi wa arkanihi wa ijtinabi ma yubtiluha, sama tadi ma'al mudawamah wal istimrar. Ma'al mudawamah wal istimrar. Bil mudawamah wal istimrar. Jadi harus dawam itu. Itu makna mendirikan. Jadi mendirikan itu ya harus ada kekonsistenan tadi. Ya, kalau misalkan orang kok mendirikan
sholat itu cuman pas Jumat saja, itu 5 waktu yang lain kayak subuh, asar, itu tidak dilaksanakan oleh sebagian ulama, langsung dihukumi ini kafir saja. Karena ya untuk memverifikasi keislaman seorang itu kan sudah ada apa? Rukun-rukunnya. Nah, salah satunya misalkan sholat, kok enggak sholat? Tapi sebagian ulama yang lain mentafsir saja. Mentafsirnya bagaimana merincinya? Selama dia tidak mengingkari. Mengingkari artinya tidak mengingkari kewajiban sholat misalnya. Atau tidak mengingkari kewajiban puasa. Dia enggak puasa, tapi dia masih meyakini apa? Puasa itu memang wajib sebenarnya. Cuman dia enggak puasa ya litakasurihi, atau ya karena tadi ya lifiskihi, ya lemahnya imannya tadi. Ya, sehingga Ramadan pun dibuatnya seperti hari biasa saja. Tidak melaksanakan puasa, padahal ya salah satu rukun Islam itu adalah apa? Melaksanakan puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang merupakan puasa wajib atas kita selaku umat Islam. Ya, dia nggak puasa tapi masih meyakini kewajiban puasa. Nah, yang seperti ini dihukumi fasik saja. Fasik artinya muslim fasik. Ya muslim tapi dikategorikan fasik lah. Tapi kalau misalkan tidak melakukan, disertai apa saat? Dia memang tidak mempercayai lagi kewajiban sholat. Dia mengingkari kewajiban sholat. Yang kayak gini nanti dihukumnya apa? Kufur tadi. Dihukumi dengan kufur. Nah, orang yang tadi meninggalkan sholat, disertai seorang muslim ya, meninggalkan sholat, dia tidak melakukan sholat, disertai dia memang ya tidak melihat lagi kewajiban sholat atas diri dia gitu. Dia mengingkari kewajiban sholat tadi. Ini yang seperti ini dihukumi sebagai kafir tadi. Dia keluar daripada apa? Status keislamannya tadi. Jika dia seorang muslim sebelumnya. Ya, ala kulli hal, kalau di rukun Islam yang lain itu saja bitafsil ya tadi. Jadi ada yang langsung mengkafirkan ya, tanpa merinci lagi. Ada yang tadi ya merinci. Sebagian ulama akidah itu merinci. Kalau disertai dengan dia mengingkari kewajibannya, nah maka disitulah dia dihukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau ya dia masih meyakini kewajibannya, tapi ya karena kemalasannya, lemah imannya, dia tidak mengerjakan tadi rukun-rukun Islam yang selain syahadat tentunya, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, ketika hartanya sudah sampai nisab, lewat setahun gitu ya, atau udah mampu haji, ya dia kemudian tidak haji, ya dikarenakan ya dia ngerasa ya bisalah nanti ditunda, umur masih panjang, ya ini. Ya di posisi seperti ini, ya tadi itu statusnya masih diperselisihkan. Ya ala kulli hal, untuk pembahasan Islam itu sudah kita bahas sebelumnya. Anda nggak perlu banyak mengulang, kita fokus kepada bahasan baru saja, nanti iman, ihsan, sama nanti hadis Jibril. Ya gitu ya. Yang penting beliau dari rukun-rukun Islam yang 5 tadi hanya menjabarkan yang rukun pertama saja, ya tentunya li ahamiyatihi, ya karena ya keurgensiannya ya menjelaskan makna syahadat itu penting sekali. Ya kita harus ngerti makna syahadat. Intinya yang namanya syahadat ya, membuktikan bahwa kita itu bertauhid. Tauhid itu nggak cukup dengan iman billah saja, tapi juga harus mengkufuri ya sembahan-sembahan yang batil tadi. Ya sembahan-sembahan batil, sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ya tadi menjauhi ya pelaku-pelakunya sebagaimana itu terjelaskan di ayat-ayat yang beliau sebutkan ya, di antaranya kemarin itu misalkan surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28-nya, terus Ali Imran ayat 64, itu kan ya secara sharih, secara gamblang sangat menjelaskan sekali di firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, menjelaskan makna tauhid itu sendiri, yang beliau memang memaksudkan menukil 2 ayat ini untuk menjelaskan makna tauhid, bahwa di syahadat itu kan ada makna nafi dan itsbat. Maksudnya nafi itsbat itulah yang nanti insya Allah di akhir kitab beliau akan sebutkan, itulah yang disebut dengan tauhid la ilaha illallah. Ya ini kita lanjut ke martabah yang kedua, tingkatan yang kedua dari agama, yaitu al-iman. Kita baca qala rahimallahu taala al-martabatu tsaniyatu al-iman. Ini amalan batin saja. Kalau Islam sebelumnya itu amalan zahir, maka iman ini amalan batin. Kemudian sebelum beliau benar-benar menyebutkan rukun iman, nanti jumlahnya ada 6 kan. Beliau ingin jelasin
apa yang kita kenal dengan yang namanya cabang-cabang iman, syu'abul iman. Lah, apa maksud beliau menjelaskan syu'abul iman? Ini untuk menjelaskan kita bahwa iman itu kan keyakinan. Keyakinan itu bisa nggak tahu oleh orang lain? Tidak. Jadi kalau orang meyakini sesuatu itu kan berarti emang sesuatu yang dihadirkan apa? Di hatinya, di benaknya itu. Ya, di pikirannya, di sanubarinya. Ya ala kulli hal, keyakinan itu kan bukan sesuatu yang apa? Bisa diketahui secara pasti. Nah, untuk mengetahui amalan batin tadi, keimanan, dia mengimani Allah, dia mengimani rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengimani bahwa Allah juga menurunkan kepada sebagian rasulnya kitab, dia mengiman pada hari akhir, takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kan butuh apa, Ustaz? Bukti. Nah, yang membuktikan itulah yang disebut dengan syu'ab. Itulah yang kita sebut dengan syu'ab, itulah Islam yang sebelumnya tadi, amalan dohir. Jadi syu'abul iman itu di sini nanti beliau akan sebutkan sebelum menjelaskan arkan, beliau sebutkan dulu syu'ab. Karena iman itu sebagai keyakinan itu nggak bisa dideteksi saat itu. Kecuali dengan apa? Yang tampak daripada apa? Amalan, perbuatan. Amal soleh. Nah itulah nanti syu'abul iman. Apa maksud dari syu'abul iman? Alias tadi Islam itu sendiri. Karena Islam itu adalah amalan dohir. Jadi Islam iman itu saling berkaitan saja. Saling berkaitan itu. Jadi seorang yang katanya beriman itu butuh apa saja dibuktikan dengan keislaman tadi, sholatnya, puasanya. Ya maka nanti beliau akan sebutkan ya syu'ab atau cabang iman yang paling tinggi yang nomor pertama adalah apa? La ilaha illallah, ya syahadat itu sendiri. Nah, jadi beliau sekarang sebelum menyebutkan arkan, beliau sebutkan itu masalah syu'ab. Kata beliau itu gini, wa huwa ya, al-iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. Nah, bid'un itu itu istilah dalam bahasa Arab untuk menjelaskan angka 3 sampai 9. Jadi istilah dalam perangkaan itu dalam bahasa Arab. Jadi kalau disebutkan bid'un itu ingin menjelaskan pokoknya maksudnya angkanya itu 3 sampai 9. Sehingga ketika disebutkan oleh beliau iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, maknanya iman itu 73 sampai 79 cabang keimanan. Itu amalan dohir itu maksudnya. Jadi cabang keimanan itu adalah apa? Islam itu sendiri amalan dohir mana? Itu yang nanti apa bisa membuktikan keimanan, keyakinan seorang. Orang kalau misalkan ngaku dia beriman kepada Allah, oh berarti bagaimana saat yang harus tampak pada dirinya? Dia harusnya tenang saja, Sat. Apa? Tenang saja sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini keyakinan yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini apa Sat? Kerububian Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapati misalkan sebuah musibah yang menimpanya, harusnya dia apa? Tenang saja. Itu nanti kaitannya dengan apa? Ya iman bil qadar misalkan. Ketika seorang itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi menimpanya di dunia ini itu tidak terlepas daripada apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki untuk dia. Dia tidak akan apa? Pusar. Jadi akan tampak pada dirinya apa tadi? Ketenangan. Sudah biasa saja dia ditakdirkan Allah hidup dalam kondisi miskin pun apa? Yang terhadirkan apa? Qanaah. Sudah dia merasa cukup selalu gitu. Enggak pernah apa istilahnya ngeluh gitu ya. Atau misalkan dia mencoba ya berdialog atau berdiskusi menyanggah kenapa Allah ngasih aku keadaan yang seperti ini, tidak seperti Raffi Ahmad misalkan gitu kan. Jadi itu harusnya tampak Ustaz. Jadi syu'ab itu tadi sebagai bukti keimanan tadi. Jadi ketika kita misalkan iman kepada malaikat, apa yang harusnya tampak pada diri seorang yang ngakunya apa beriman kepada malaikat, bahwa Allah punya makhluk yang namanya malaikat. Harus apa Ustaz? Dibuktikan ya dia nggak bisa sembarangan apa? Mudah-mudah buat maksiat itu. Karena ya di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang diwakilkan untuk apa? Mencatat amalan. Yang kalau ya diistilahkan di kitab-kitab agama kita itu kan apa? Ada raqib, ada atid. Ya, sebenarnya itu ya sifat malaikatnya saja. Ya raqib, atid. Ya ala kulli hal ya di antara malaikat itu ada yang diwakilkan untuk mencatat. Kalau kita meyakini itu berarti ada malaikat yang diwakilkan untuk mencatat. Ini harusnya apa? Akan tampak pada diri seorang yang beriman tadi apa? Tadi kewaspadaan dia, kehati-hatian dia untuk tidak apa mudah-mudah memaksiati Allah Subhanahu wa taala karena semua yang dia lakukan ya meskipun itu kecil pasti akan
catat. Dan nanti di hari akhirat, kita kaitkan lagi dengan keimanan dengan hari akhirat. Orang yang iman dengan akhirat, Ustaz, ya dia akan hati-hati hidup di dunia karena semuanya akan dihisab, semuanya akan dibalas. Ya alaqal gitu Ustaz. Jadi syu'ab ini ya tadi maksudnya adalah tadi amalan-amalan zahir yang membuktikan keimanan. Jadi, keimanan itu akan terbuktikan dengan apa yang tampak pada diri seorang dari amalan-amalan. Ya, ini nanti akan disebutkan beliau yang paling tingginya itu qaul la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan hal yang membahayakan di jalan, dan malu itu adalah cabang dari keimanan. Maka kata beliau di sini wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Gitu saja. Jadi kalau disebutkan bid'un, ya antum kalau belajar bahasa Arab kok bid'un itu pokoknya itu bid'un itu pingin membilangkan 3 sampai 9. 3 sampai 9. Sehingga kalau disebutkan bid'un wa sab'un berarti maksudnya 73 sampai 79 atau ya di antaranya itu. Jadi cabang keimanan itu bisa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha. Nah, yang paling tingginya, puncak tertingginya itu apa? Qaulu la ilaha illallah. Ya perkataan seorang apa? Ya la ilaha illallah. Ini yang kita sebutkan apa? Syahadat. Nah, karena memang rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat itu sendiri kan gitu. Kemudian wa adnaha. Nah, yang paling rendahnya itu sekedar apa? Imatatul adha, orang itu menyingkirkan hal yang membahayakan. Al adha itu yang membahayakan di jalan itu. Ada batu disingkirkan. Jadi saat kalau ada di antara antum yang kok ngelihat ada batu di tengah jalan terus ngerasa oh ini akan membahayakan terus antum singkirkan, itu bukti bahwa apa Saat? Ada keimanan di hati antum. Jadi banyak Saat hal-hal yang menunjukkan keimanan seorang daripada amal-amalan ibadah itu tadi. Misalkan kalau antum senang di masjid, antum senang memakmurkan masjid, itu bukti ada iman di hati. Karena Allah sendiri mengatakan innama ya'muru masajidallah siapa? Man amana billah wal akhir. Jadi Allah sendiri mengatakan yang memakmurkan masjid itu mereka yang beriman, ada iman di hatinya. Kalau nggak ada iman, nggak akan tenang di masjid itu. Jadi kalau orang nggak betah di masjid, habis sholat 5 waktu itu nggak mau zikir dulu, AC kok di masjid tuh gusar aja. Apa kurang AC-nya? Masjid itu ada AC nggak ada AC Saat itu harusnya Saat memberikan ketenangan itu. Ya, memberikan kelapangan, artinya orang di masjid itu kok tenang. Ya nggak ada alasan, mungkin bapak-bapak kampung itu bisa aja protes tuh kan. Nggak suka dia di masjid, kenapa? Nggak ada AC-nya itu. Ini kita masalahnya udah ada AC pun nggak tenang di masjid itu. Kok gusar aja, pinginnya apa? Oh kedai kopi, apa? Warung kopi. Jadi tenangnya itu refreshnya pas di kedai kopi, enggak masjid. Nah, jadi banyak Saat dari amal-amal soleh kita tuh yang membuktikan bahwa di hati kita itu ada iman. Misal kita senang baca Al-Quran, itu bukti ada apa Saat? Iman. Karena baca Al-Quran sebagai amalan zahir tadi, dia merupakan syu'bah tadi. Cabang daripada apa? Cabang keimanan. Itu hal yang bisa membuktikan keimanan seorang. Kenapa kamu suka baca Al-Quran? Ya karena perintah Rasulullah. Kan berarti balik kepada apa? Ya, iman kepada Rasul misalnya. Ya kan Allah yang nyuruh gitu. Oh berarti balik kepada apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti keimanan ini. Jadi yang tersebutkan di sini kan beliau sebutkan tuh yang paling tingginya, yang terendahnya sama nanti yang ketiga wal haya usyu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan. Nah, ini beliau sekedar nukil saja dari hadis Nabi. Nah, jadi beliau ketika menjelaskan syu'bah pun yaitu sebagaimana yang ternukilkan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah. Ya, cabang keimanan itu bid'un wa sab'un tadi. Yang paling tingginya itu ucapan seorang ketika orang bersyahadat la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan hal-hal yang membahayakan di jalan, sama tadi yang ketiga yang terakhir itu wala haya syu'batun minal iman. Ini kan enggak disebutkan di urutan yang mana. Ya intinya amalan-amalan zahir kita itu harus kita sadari bahwa itulah yang membuktikan apa ada iman di hati kita. Maka berbahagialah kalau misalkan antum senang baca Al-Quran, berbahagialah kalau misalkan antum senang memakmurkan masjid, ataupun amal-amal soleh yang lain. Karena itu membuktikan ada keimanan di hati antum, di hati kita semua. Alhamdulillah, dan itu perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Anak saranin antum harus sering-sering dengar kajian-kajian tentang tanda lemahnya iman. Itu penting untuk diketahui misalkan tanda lemahnya iman itu apa? Kita ada rasa malas,
atau misalkan ya senengnya kok maksiatan gitu, atau senengnya melanggar itu, nggak senengnya taat. Jadi kok pas kondisi kita harus melakukan sesuatu yang itu bentuknya kemaksiatan itu kok kita lebih condong. Tapi kok misalkan seperti sholat duha kok kita agak berat. Ini menunjukkan kelemahan iman. Nah, kalau lemah iman itu sudah lemah itu perlu diobatin. Banyak istighfar, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau udah didapatkan itu terdeteksi, segera diobatin, kencangkan lagi. Karena memang iman itu sebagai bahan bakar untuk melakukan amal soleh. Jadi Anda bilang tadi iman Islam itu saling berkaitan. Iman itu butuh Islam, Islam itu butuh apa? Iman tadi, karena iman itu sebagai apa? Bahan bakar. Antum pelajari itu masalah hal-hal yang melemahkan iman atau tanda-tanda lemahnya iman itu bagus sekali. Jadi biar kita setiap harinya bisa apa? Introspeksi, bisa muhasabah. Ya, oh iya nih sehari ini kok duha aja yang sebelumnya 4 rakaat ini enggak sama sekali gitu. Kenapa ini? Ya karena kalau kita nggak bisa mendeteksi itu ya nanti berhari-hari berlarut-larut kira kita apa? Aman-aman saja, rupanya iman kita sedang apa? Sakit. Nah, makanya itu berimbas kepada apa? Amal zahir kita yang tidak banyak lagi ya, malas, ya seringnya malas ya, gitu Ustaz. Ini syu'ab Ustaz ya. Jadi syu'ab itu cabang-cabang keimanan alias ya amalan zahir itu sendiri dia sebagai bukti daripada apa? Keimanan seorang tadi. Karena iman itu merupakan amalan batin yang dia tidak bisa terdeteksi, sehingga untuk mendeteksinya dengan ya syu'bah tadi, dengan amalan-amalan zahir. Dan amalan zahir pun, nah itu ketika kok mulai malas-malasan itu menunjukkan apa? Akan ya, lemahnya iman tadi. Sehingga perlu diobati dengan istighfar dan taubat. Nah, kemudian beliau setelah menjelaskan syu'bah, beliau menjelaskan rukun iman. Nah, ini kan bagian yang pentingnya. Setelah sebelumnya di martabah yang pertama, tingkat yang pertama, Islam itu juga dijelaskan rukunnya yang 5. Nah, di sini beliau akan menjelaskan rukun iman yang 6. Nah, kata beliau wa arkanuhu sittatun. Nah, arkanul iman. Ya, rukun-rukun iman itu ada 6. Kata beliau antu'mina billah. Nah, yang pertama al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah itu minimalnya itu mengimani 4 hal. Jadi seorang kalau katanya beriman kepada Allah, maka minimalnya dia mengimani 4 hal. Ada sebagian ulama akidah menyebutkan 4, sebagian ada yang menyebutkan 3. Tapi alhasil 4 hal itu apa? Pertama, al-iman biwujudihi subhanahu wa ta'ala, mengimani ya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah maujud ya. Kedua, al-iman birububiyatihi subhanahu wa ta'ala, mengimani kerububiyahan Allah, mengimani ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengatur segala apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi kita mengimani kerububiyahan Allah. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala, kita mengimani ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang memiliki kerububiyahan di alam semesta ini, maka satu-satunya zat yang apa? Layak untuk kita peruntukkan kepadanya apa? Sembahan kita, ibadah yang kita lakukan. Sama yang terakhir, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Jadi beriman, mengimani apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, ala kulli hal, iman kepada Allah itu minimalnya mencakup 4 hal ini. Sebagian ulama ada yang mencukupkan 3, tidak menyebutkan al-iman bil wujud. Kenapa? Karena al-iman bil wujud itu kata sebagian ulama yang hanya menyebutkan 3 itu sudah include kepada apa? Al-iman birububiyah tadi. Jadi orang kalau sudah meyakini kerububiyahan Allah kan berarti otomatis apa? Dia mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Nah, sehingga ada yang menyebutkan 4 dengan menambahkan juga al-iman bil wujud, meskipun dia sudah include kepada bahasa iman birububiyah tadi. Nah, sebagian ada yang enggak menyebutkan al-iman bil wujud karena memang dia sudah masuk dakhil fi al-iman birububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Nah, tamam Ustaz ya. Ala kulli hal, iman kepada Allah itu mencakup 3 ini. Nah, ana pingin tambah 1 hal. Ini berkaitan dengan al-iman bi asma
bi asma'ihil husna wa sifatil ula subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang hari ini salah apa ya? Kaprah ya. Salah kaprah itu gini, dalam arti sebenarnya nggak salah ya kita membicarakan tentang apa ya, perbedaan antara ulama ahli sunnah, ahlul hadis athari dan juga ulama ahlus sunnah asy'ari. Jadi ahlus sunnah itu ada 3 saja. Ahlul hadis itu dikenal dengan athari, sama maturidi, sama asy'ari. Jadi ini semuanya ahlus sunnah. Tahu Ustaz? Jadi athari ahlus sunnah. Wahabi katanya. Ini ahlus sunnah. Kan bilang bukan ahlus sunnah saya. Asy'ari ahlus sunnah. Sama maturidi ahlus sunnah. Itu kayak Taliban. Kalau antum ikutin itu kan secara aqadi itu mereka apa? Maturidiyah itu kebanyakan. Itu ahlus sunnah. Paham? Cuma nanti dalam masalah ini ya, pembahasan asma sifat ini, kalangan ahlus sunnah ini berbeda pendapat. Misalnya nih, ketika disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya. Itu di setiap sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun gitu. Nah, turun di sini gini Ustaz. Kalau ahlu sunnah asy'ariyah memahaminya dengan takwil tadi. Bahwa turun itu bukan turun yang sebenarnya, Allah enggak turun benar-benar turun, tapi yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna itu ada yang mahdhuf, ada yang dihapus. Apa maksudnya yanzilu rabbuna? Yanzilu amru rabbina, yanzilu rahmatu rabbina. Jadi memaknai bukan nuzul hakikatan, bukan sebenar-benarnya turun. Allah enggak turun, cuman apa yang turun? Rahmatnya Allah, malaikatnya Allah, utusannya Allah. Nah, jadi memahaminya dengan majas tadi. Ada yang dihapus, takwil tadi. Nah, tapi kalau ahlul hadis athari, ahlus sunnah athari, enggak. Yang dimaksud dengan nuzul itu apa? Ya benar-benar turun. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap apa? Sepertiga malam terakhir itu. Sembari apa? Allah nyeru kita itu, ngajak kita untuk ibadah. Itulah di sepertiga malam terakhir itu waktu istimewa, satu-satunya waktu di mana Allah Subhanahu wa taala ngajak kita ibadah, nyembah Allah itu enggak lagi pakai wakil, enggak lagi pakai Bilal muadzin. Tapi Allah sendiri langsung yang ngundang, yang manggil itu. Jadi Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Itu dalam sebuah hadis kursi. Siapa yang berdoa kepada aku akan aku ijabah, yang minta masalah-masalahnya diselesaikan aku akan selesaikan, yang mohon ampun aku akan ampunin. Itu memang satu waktu yang spesial kan, itu waktu sahar tadi, waktu sepertiga malam terakhir. Di situ Allah turun langsung undang kita untuk ibadah. Nah, yang menjawab undangan itu kalau kata ulama itulah tamu Allah itu. Jadi tamu Allah itu enggak hanya haji umroh. Jangan keluar-keluar, ayo jadilah tamu Allah. Bayarnya 30 juta dulu baru jadi tamu Allah. Itu enggak butuh 30 juta saya itu. Antum bangun aja, apa modal apa? Alarm. Modal alarm, antum kencengin aja itu dari jam 2 antum kencengin. Biar antum bisa bangun apa? Kalau enggak jam 3-nya ya minimal setengah 4-nya antum bangun. Ya minimal kan bisa tahajud Ustaz. Antum bisa baca Al-Quran di situ, bisa istighfar banyak-banyak, itu waktu luar biasa sekali. Nah, itu, jadi waktu spesial Allah nggak butuh Bilal muadzin untuk manggil kita. Nah, itu yang jawab itu tamu Allah. Nah, yang kayak gitu Ustaz, ini kan kita bilang masalah sifat. Ya, apakah di antara sifat Allah itu turun? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis tadi kan terjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu turun itu. Nah, jadi gini Ustaz. Yang maksud Anda tadi, Anda awal tadi bilang, ada yang salah kaprah dalam memahami apa, permasalahan asma dan sifat. Itu salah kaprah dari sisi ini. Anda nggak menyalahkan perdebatan di situ ya. Monggo kalau antum ya penasaran dengan perdebatan itu, lihat aja misalkan rekamannya hari ini kan di YouTube-nya Syekh Muhammad Nuruddin itu kan dah banyak. Sebenarnya hari ini jadi polemik yang lain itu. Anda nggak menyalahkan itu ya. Ijtihad beliau hari ini mau mendakwahkan itu ya monggo saja gitu. Cuman maksud anak ini membuat satu kekeliruan, salah kaprah itu dalam memahami konsep tadi tauhid asma sifat tadi. Tauhid asma sifat itu apa ya?
tujuan utamanya itu bukan untuk didebatin, itu penting Ustaz. Itu perlu digarisbawahi. Tujuannya itu untuk kita imanin. Imani dalam bentuk apa Ustaz? Kalau kita iman kepada asma sifat Allah, itu faedahnya apa? Fungsinya apa? Itu yang harus kita cari Ustaz. Itu harus kita relasikan dalam kehidupan kita. Jadi tauhid asma sifat disebutkan di kitab-kitab itu bukan apa? Tujuannya untuk jadi bahan perdebatan, enggak. Dari anak nggak nyalain saja. Kalau antum misalkan misalkan ingin ngikutin pembahasan khilaf di masalah tauhid asma sifat tadi, di masalah takwil ayat-ayat sifat, ayat-ayat asma itu kan, monggo itu ikutin nggak masalah. Cuman antum harus garis bawahi bahwa tujuan utama disebutkannya tauhid asma sifat itu di kitab-kitab akidah itu bukan untuk jadi apa Ustaz? Bahan debat, tapi dia punya tujuan utama sebenarnya. Apa tujuannya Ustaz? Itu agar terhadirkan dalam apa? Kehidupan nyata sehari-hari kita. Contoh gini Ustaz. Ketika Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Apa yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita? Apa Ustaz? Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apa yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita? Itu harusnya yang dikencangin itu situ. Itu faedahnya. Faedahnya itu bukan untuk debat itu. Jadi ini banyak orang salah kaprah. Jadi nggak mau bahas tauhid asma sifat itu karena apa? Nanti debat lah, nanti ini takwil lah, khilaf lah. Ya, itu juga apa ya? Cuma ranah ulama itu. Kayak Syekh Nuruddin itu ya udah layak lah gitu kan. Itu ranah alim lah. Kita ini apa fungsinya tauhid asma sifat itu? Tadi dimintakan dari kita itu apa? Ya agar terrealisasikan dalam kehidupan. Loh, kita ketika tahu Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Berarti apa Ustaz? Yang harusnya dihadirkan dalam kehidupan kita. Ya, kita jangan mudah-mudah untuk apa? Maksiat. Harusnya apa Ustaz? Kita selalu merasa waspada, hati-hati. Lah Allah Maha melihat kok gitu. Nah ini ketika misalkan kok dalam keseharian kita masih mudah melakukan maksiat. Ini berarti apa Ustaz? Ini belum kuat nih berarti belum sempurna nih katanya iman billah. Iman billah itu diantaranya apa? Iman bi asma'ihi wa sifatihi. Ya kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya wa huwas samiul basir. Loh, ini menunjukkan bahwa dimintakan dari kita untuk apa? Tidak gampang tadi untuk maksiati Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, yang kita maksiati Allah yang Maha besar. Jadi enggak layak untuk kita maksiati Subhanahu wa taala. Sehingga ini muhim jiddan. Anak tambah secara khusus nih terkait tadi masalah tauhid asma sifat tadi, kita mengimani nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang tinggi. Itu tujuan utamanya bukan untuk debat, bukan tugas kita tuh nanti masuk ke ranah khilafnya. Itu tugasnya para ulama lah. Itu jatahnya apa? Alim lah. Makanya ya ketika Ustadz Nuruddin hari ini menguploadnya di YouTube itu memang akhirnya bukan jadi konsumsi ulama lagi konsumsi kita nih awam-awam. Akhirnya dijelasin itu, di kolom komentar gimana? Debat kusir gitu. Akhirnya gini yang harusnya ketika dikabarkan dalam hadits kursi tadi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya hina thulutsul lail akhir. Yang harusnya bisa terrealisasikan nanti dalam bentuk amal. Jadinya apa enggak terrealisasi. Taunya debat aja. Enggak, nuzul rahmah. Ini nuzul hakikatan. Rupanya enggak sholat malam. Sama aja. Jadi kayak esensinya itu enggak dapat. Intinya itu harusnya untuk menggerakkan kita agar semakin taat gitu. Ya, justru enggak itu. Malah membuat hati keras. Ya, saling debat. Enggak ada yang benar, benar semua itu. Enggak ada yang salah gitu, benar semua itu. Ulama yang mengatakan itu juga pakai ijtihad, yang mengatakan tadi dari Asy'ariyah juga pakai apa? Ijtihadnya, masing-masing ijtihad. Ya, ini ya sebenarnya ijtihad itu enggak di ranah akidah, cuman ini kan dia masuknya ke far', masalah far' itu. Ya, masing-masing punya ijtihadnya lah. Ngelihat ini ya enggak mungkin lah nih, ingin menghindari dari tajsim supaya tidak diserupakan dengan makhluk. Turun itu kan perbuatan apa makhluk. Yang satu enggak, siapa bilang kita ketika menamai sesuatu dengan nama yang sama itu berarti bentuknya sama, aktivitasnya sama, enggak. Misal kita sebutkan tangan orang, tangan monyet, namanya sama tapi kan bentuknya ya belum tentu sama. Jadi enggak masuk ke tajzimnya. Ala kulli hal itu masing-masing kan punya
punya tadi saja hujahnya sendiri, punya landasannya sendiri. Itu ranahnya ulama. Kita itu ketika dapat ini di kitab-kitab jangan habiskan waktu di situ, malah akhirnya nggak dapat esensi intinya dari tauhid asma sifat itu apa ya? Sebenarnya agar kita apa? Bisa menghadirkan itu dalam keseharian, membuat kita semakin apa? Takut, semakin terus berhati-hati untuk tidak memaksud Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa Allah turun ke langit dunia, mau katanya turun itu adalah utusannya malaikat, mau itu yang turun adalah rahmatnya atau Allah sendiri yang turun. Intinya Ustaz, kita dimintakan untuk sholat lah, isi itu untuk ibadah, jawab itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Ini jawab. Nanti kalau masalah tarjih, mana yang tarjih? Ana mengambil mauqif yang mana? Misalkan di hadis yang tadi masalah nuzul, enggak, ana ngambil athari. Kenapa? Karena dia lebih masuk akal lah. Karena kan setelahnya disebutkan man yad'uni enggak? Fa astajib. Mungkin enggak kalau itu malaikat? Enggak mungkin malaikat masa nyuruh siapa yang doa kepada aku akan jawab ijabah. Itu pasti apa? Allah Subhanahu wa taala. Alakul hal masing-masing punya tarjihnya. Masing-masing punya tarjihnya. Nah, itu monggo untuk antum jadikan mauqif itu. Mauqif, tapi enggak nanti misalkan ini kafir, enggak sampai begitu Ustaz. Karena memang ini masalah fare ya. Habib Rizik hafizahullah itu pernah nulis kalau nggak salah disertasi Ustaz, tentang menjelaskan di akidah itu sendiri ada yang usul, ada yang furu. Ada yang usul, ada yang furu. Bagus sekali itu kalau bisa dicari itu. Biar kita ngerti Ustaz, mana yang kita bisa bertolerir dalamnya itu selama kita masih dalam koridor Ahlussunnah, ya kita saling menghormati saja pendapat satu sama lain. Ya tidak menghabiskan waktu debat, akhirnya apa? Udah debat keras hati, amalnya nggak ada. Itu kan sering terjadi kan. Gimana? Bismillah jahar atau sir gitu. Itu udah masuk furu pun keras-kerasan kali kita ini. Itu masalah kita Ustaz. Nanti takutnya Ustaz, zuhurnya nggak ke masjid. Kayak gitu. Udah capek debat jahar basmalah atau sir ini, maghribnya sholatnya udah mendekat isya, kayak gitu tuh, aduh, ini Ustaz, bukan esensi utama, tapi malah habis waktu kita di situ. Ya alhamdulillah di masa iman billah tadi saya mencakup 4 hal tadi ya. Yang terakhir tadi terkait al iman bi asma'ihi subhanahu wa ta'ala, bi asma'il husna wa sifatil ula subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali bahwa antum harus tahu faedahnya, esensi intinya itu bukan untuk didebat usirkan. Antum banyak debat sama orang yang mungkin berbeda pandangan dengan antum dalam masalah ini tadi, karena Ahlussunnah dalam hal ini pun berbeda pendapat. Jadi ada Ahlul Hadis, Athari, ada Asy'ari, Maturidi gitu ya. Masing-masing punya taujihnya bagaimana memahami ayat-ayat asma dan sifat tadi, ayat-ayat sifat ya. Ya, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama tadi agar menambah tadi kesemangat kita dalam beramal. Kita juga tidak mudah untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan kita tahu bahwa di antara nama Allah adalah As-Sami Al-Basir. As-Sami Al-Basir. Itu esensi utamanya. Kemudian saat disebutkan wa malaikatihi, mengimani malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini minimalnya saja kita sekedar mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang agung yang bernama malaikat gitu. Yang bernama malaikat. Yang mereka ini diciptakan memang untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayatnya ya, dalam mendeskripsikan malaikat, menjelaskan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi minimal mengimani malaikat itu kita mengimani memang ada makhluk Allah yang namanya malaikat, yang mereka itu memang diciptakan ya untuk benar-benar sepenuhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diwakilkan kepada mereka amalan-amalan tertentu ya, misal kayak Jibril dalam menyampaikan wahyu dan lain sebagainya. Dan afdalul malaikat itu Jibril alaihi assalam. Itu ditunjukkan dari ayat tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli am. Kata ulama tafsir ketika ruh itu kan maksudnya Jibril. Ketika Jibril
sendiri kan ini menunjukkan apa tadi ya, tingginya kedudukan Jibril di antara para malaikat Allah yang lain. Ya, ala kulli hal minimal gitu saja. Jadi mengimani malaikat itu sekedar kita mengimani Allah itu punya makhluk yang namanya malaikat. Yang mereka diciptakan untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah, tidak memaksiati Allah dan diwakilkan kepada mereka amalan-amalan. Ya, itu sebagai bentuk penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalul malaikat tadi kita bilang Jibril alaihissalam ditunjukkan dari ayat tadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya ala kulli hal itu ini Jibril. Jadi afdalul malaikat Jibril. Apa faedah dari kita mengimani malaikat? Nah, ini salah satunya saat ini disebutkan oleh guru kita dan antum bisa nanti dapati di kitab-kitab akidah termasuk nanti syuruh al-usul salasah ini. Banyak sekali faedah ya yang bisa kita dapati, bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita dari mengimani malaikat. Ya salah satunya membuat kita nggak sombong, membuat kita selalu tawadhu. Tawadhu itu dalam arti gini, kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada apa-apanya dibanding apa malaikat. Ketika kita tahu bahwa di antara malaikat, di antara makhluk Allah itu ada yang namanya makhluk Allah yang agung itu malaikat. Kalau kita tahu ciri malaikat, bagaimana bentuknya yang disebutkan dalam sebuah hadis ya kanan kirinya itu dia punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, setiap sayapnya itu bisa ya menutup ufuk barat dan ufuk timur saja. Ala kulli hal itu kan makhluk yang besar sekali itu, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ya dengan izin Allah mampulah ya melakukan yang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang besar yang itu enggak kita mampuin. Sehingga kita ini sebagai makhluk yang ya lemah gitu ya. Kata Allah sendiri wa khuliqal insanu dha'ifa. Dari lahirnya nanti balik lagi ke masa tuanya juga apa? Lemah. Enggak punya kemampuan khusus. Cuman akal aja saat yang kita bisa andalkan, banggakan itu. Selebihnya enggak ada. Fisik lemah. Ya ditimpa gunung juga, jangan gunung itu, satu batu aja yang turun antum daki itu, satu aja yang jatuh itu udah meninggal kan, udah campak, jadi nggak ada kekuatannya Ini membuat kita harusnya apa lebih tawadhu. Kita mengimani malaikat, ya selain mungkin tadi yang kita sudah sebutkan, apa yang harusnya terhadirkan di keseharian kita kalau kita beriman kepada malaikat, ya kita nggak mudah untuk tadi ya maksiat. Selalu semaksimal mungkin pokoknya melakukan apa kebaikan meskipun itu kecil ya, sekedar nanti kalau di bulan puasa ngasih bukaan orang tamer, kasih minum bukaan untuk orang itu ya kita inilah maksimalin ketaatan, hati-hati dalam melakukan apa kemaksiatan. Selain itu ini disebutkan di syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan hafizahullah taala tadi salah satunya untuk menjadikan kita apa lebih tawadhu. Karena kita ini sebagai makhluk Allah tidak ada apa-apanya, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang itu lebih agung, lebih mulia dengan ya tadi ya penghambaannya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang enggak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alaihi wassalatu wassalam. Nah ini wa malaikatihi wa kutubihi, ini kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, turunkan kepada sebagian utusannya. Ini juga minimalnya gitu saja, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, mau yang kita ketahui ataupun yang tidak. Ya, kita sekedar mengimani saja bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada sebagian utusannya, kepada sebagian rasulnya. Yang kita ketahui misalnya apa? Ya tadi kayak Taurat, Injil, kemudian Zabur, ada apa? Al-Qur'an ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atau yang enggak kita ketahui, ya kita akan ketahui kalau misalkan kita ya telusuri di kitab-kitab akidah, di athar-athar, misalkan suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhuf Syed, ala kulli hal, mau yang diketahui ataupun tidak diketahui, ini kita imani ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab itu kepada utusannya sebagai apa Ustaz? Ya tadi sebagai ya kita bilang bahan untuk diajarkan kepada kita. Ya, termasuk Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad
itu sebagai nanti bayan ya kepada kita ya bahan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskannya kepada umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kutub. Kemudian saat warusul, ya warusul ini berarti utusan-utusannya, ya utusan-utusannya ini juga sama kayak mengimani kitab tadi. Jadi minimal kita mengimani bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah mengutus utusan tadi, utusan-utusannya, ya baik yang kita ketahui ataupun tidak. Na'lamu bi au lam na'lam. Jadi mau yang kita ketahui ataupun tidak itu ya kita imani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus utusannya dan penutup para utusan Allah Subhanahu Wa Taala Rasul dan nabinya dan itu adalah afdaluhum itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengimani Rasul itu sama kayak mengimani kitab tadi. Kemudian saat al-iman bil yaumil akhir. Ini al-iman bil yaumil akhir itu minimal kita mengimani 3. Jadi ini kita bicara kadar minimalnya saja, kadar minimal. Kalau nanti kita bicara kadar maksimalnya ya itu dengan apa Ustaz? Hal-hal yang lain lah. Tapi minimalnya itu kalau orang misalkan beriman ke hari akhir. Hari akhir itu maksudnya apa Ustaz? Hari berbangkit. Jadi kalau disebutkan hari akhir itu maksudnya apa? Hari dibangkitkan seluruh makhluk itu dalam kondisi hidup lagi. Jadi iman bil yaumil akhir itu minimal 3. Kita mengimani kebangkitan, jadi al-ba'ats. Kemudian setelah dibangkitkan nanti ada yang namanya hisab. Ya, hisab. Ya, ada yang namanya hisab, semua kita ini setelah dibangkitkan digiring nanti ke mahsyar, nasr namanya. Ya, penggiringan kita tuh namanya nasr. Ya, nanti insya Allah ada penjelasannya di akhir-akhir kitab di asal yang ketiga. Ya, setelah menjelaskan sirah Nabi beliau akan ya menyisipkan sedikit-sedikit tentang pembahasan al-yaumul akhir tadi. Jadi setelah kita mati itu kita akan mengalami apa? Setelah barzakh datang hari kiamat kita akan mengalami proses apa? Fase apa? Ala kulli hal iman bil yaumil akhir tadi mengimani ada kebangkitan, ada hisab, sama al-jaza. Kita semua akan apa? Dibalas ya atas semua apapun yang kita lakukan di dunia ini yang baik ya, yang untung dapat surga, yang enggak apa dapat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya iman bil yaumil akhir tadi minimal mengimani 3 hal. Al-iman bil ba'ats, bil hisab sama bil jaza. Ini al-iman bil yaumil akhir. Dan al-yaumul akhir itu sendiri adalah apa? Al-yaum alladzi bu'itsan nasu hayyan. Hari di mana manusia seluruhnya dibangkitkan dalam kondisi hidup lagi, sempurna lagi. Itu dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala dzalika qadir. Kemudian saat waktu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bil qadari bi fathid dal. Tahu maksudnya bil qadari bi fathid dal, dengan memfathahkan dal itu maknanya takdir. Ya, ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah, kemudian malaikat, kutub, rusulnya, hari akhir dengan 3 tadi kadar minimalnya kita beriman kepada hari akhir, kemudian mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala baik ataupun buruknya, khairihi wa syarrihi. Nah, ini Ustaz. Mengimani takdir Allah itu harus mengimani 4 hal. Mengimani 4 hal. Ada yang namanya nanti maratibul qadar. Maratibul qadar ini itu ada 4. Al-ilmu, al-masyiatu, al-kitabatu, al-khalq. Atau kalau nggak salah, kalau nggak kebalik tadi, al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalq. Jadi al-ilmu ini maratibul qadar. Jadi maratibul qadar, jadi maratibul iman bil qadar. Jadi orang kalau beriman kepada takdir Allah itu berarti apa? Mengimani ilmunya Allah, mengimani kitabahnya Allah, bahwa apapun yang terjadi selain itu sudah diketahui Allah, Allah sudah apa? Menuliskannya di Lauh Mahfuz. Dan masyiahnya Allah, kita mengimani bahwa apapun yang terjadi menimpa kita hari ini di dunia ini itu merupakan apa? Atas kehendaknya Allah. Sama yang terakhir itu adalah ciptaan Allah, al-khalq. Jadi maratibul qadar itu 4. Al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu. Jadi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik buruknya itu maknanya kita mengimani apapun yang terjadi
itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-ilmu tadi. Setelah sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi atas kehendaknya. Itu tadi al-masyiah namanya. Dan yang terjadi itu sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Lauh Mahfuznya, namanya al-kitabah tadi. Sama yang keempat, kita yakin bahwa yang semua terjadi di semesta ini, yang menimpa kita baik buruknya itu adalah semuanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sehingga maratibul qadar itu akan antum akan pasti dapatkan di kitab-kitab akidah ketika menjelaskan tentang al-iman bil qadar, pasti akan menyebutkan maratibul iman bil qadar tadi yang 4. Al-ilmu, al-masyiatu, al-kitabatu, al-khalqu tadi. Nah, bahwa kita mengimani takdir Allah tuh, kita meyakini bahwa ini Allah sudah tahu. Ini Allah yang kehendaki, ini Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Sama apa Ustaz? Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ustaz. Itu kan terkait minimalnya tadi Ustaz ya. Al-iman bil qadar itu maksudnya tadi mencakup 4 tingkatannya tadi. Nah, faedahnya apa Ustaz? Ngimani iman bil qadar. Membuat kita selalu Ustaz tenang. Makanya kalau kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Itu urusannya semuanya baik Ustaz. Kenapa baik? Ya, tadi Ustaz. Kalau ditimpa musibah, dia sabar. Ditimpa nikmat apa? Dikasih nikmat dia apa? Bersyukur. Jadi ditimpa musibah dia sabar itu Ustaz. Ditimpa musibah dia sabar. Ini bukti iman. Iman apa? Bil qadar. Tahu Ustaz? Iman bil qadar. Ya, bahwa dia akan sabar, akan kemudian legowo, menerima, ya, tidak menyalahkan, bahkan memprotes Allah Subhanahu wa taala. Sok-sok ngajak dialog. Kenapa ya Allah kamu kasih ini ke saya? Suka-suka Allah yang ciptakan kan gitu. Ya, itu semua ketetapan tadi Ustaz. Kalau kita yakin ini Allah sudah tahu, justru kita harusnya minta, ya Allah kuatkan kita, kasih kita kepercayaan sebagaimana kepercayaannya para nabi dan rasul yang mereka sangat percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan hal-hal buruk pun ya tenang-tenang saja. Ya kita minta, kita selalu berdoa minta agar Allah memberikan kita sikap-sikapnya seperti itu. Yang itu bagaimana supaya kita bisa hadirkan dalam keseharian, itu tadi dengan kita benar-benar merenungi bahwa iman bil qadar itu harus berimbas dalam keseharian kita, ya tadi membentuk sebuah ketenangan, sifat qanaah, sifat sabar tadi. Karena sabar itu perlu dilatih, as-sabru bitasabbur. Ya, sebagaimana al-ilmu bita'allum, as-sabru bitasabbur. Ya latih itu, latih ya dengan cara apa? Ya kita semakin ya memahamilah bahwa semua yang ada terjadi baik buruknya di dunia ini itu adalah atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditimpakannya kepada kita pasti ada hikmahnya. Nah, itu ada hikmahnya, ya baik kita itu sadarin ataupun tidak sadar. Nah, ini rukun iman yang 6. Kemudian seperti biasa beliau menyebutkan dalil, kata beliau wad dalilu ala hadhil arkani sittah. Jadi dalil yang menjelaskan tadi 6 rukun ini. Jadi itu kata beliau di sini firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, di ayat ini kalau kata Syekh Ahmad bin Syihab itu hafizahullah taala, bagaimana menunjukkan, jadi ayat ini menunjukkan kewajiban kita mengimani rukun iman itu. Ya, kalau kata beliau, ya sebenarnya kan Allah di sini mengabarkan kepada kita bahwa yang namanya albir itu dengan seorang yang mengimani Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Sekedar Allah ngabarin, kita punya kewajiban untuk apa? Untuk mempercayai apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Di sini Allah mengabarkan, ya, ketika Allah sudah mengabarkan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimani, mempercayai, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Allah. Kemudian karena di ayat Al-Baqarah 177 tadi saat itu belum tersebutkan al-iman bil qadar, maka beliau sendiri kan menyebutkan tadi dalil untuk iman bil qadar. Jadi kata beliau wa dalilul qadari qaulu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Qadar tadi dengan mematahkan dalil.
Itu yang artinya takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadar sama qada maknanya sama. Meskipun sebagian ulama akidah ada yang membedakan qadar apa qada. Jadi sebagian ada yang mengatakan qada itu adalah qadar itu adalah qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguhnya kami telah menciptakan seluruhnya yang ada di semesta ini dengan ketetapan kami fi qadarin. Jadi kenapa disendirikan? Karena memang di Al-Baqarah 177 tadi tidak tersebutkan al-iman bil qadar. Maka beliau tambahkan Al-Qamar 49 untuk menjadi dalil dari al-iman bil qadar. Ya ala kulli hal ini yang menunjukkan kewajiban kita harus mengimaninya. Tadi karena ini merupakan apa? Kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang tugas kita adalah wajib untuk mengimani apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya. Nah, ini untuk tingkatan yang kedua. Nah, kita masuk ke tingkatan yang ketiga, al-martabatus tsalitsah. Nah, ini al-ihsan ini. Al-ihsan itu maknanya al-itqan. Jadi memantapkan. Nah, ini bentuk pematangan sebenarnya, bentuk pemantapan dari dua amalan sebelumnya, amalan zahir Islam dan juga amalan batin iman. Jadi kata beliau di sini al-martabatus tsalitsah al-ihsanu. Jadi al-ihsan itu maksudnya gitu saja, al-itqan itqan minal amalil zahir dan juga amal al-batin. Jadi ini satu tingkatan dalam agama yang kalau orang sudah mencapai tingkatan ini pasti akan apa? Maksimal dalam melaksanakan apa? Baik amal zahirnya juga amal batin. Nah, apa saat ihsan ini? Nah, kita baca al-ihsanu ruknun wahidun. Nah, ini sebagai tingkatan yang ketiga dia cuma punya satu rukun saja. Kalau sebelumnya Islam punya 5 rukun, iman punya 6 rukun, ihsan punya satu rukun saja. Nah, di sini disebutkan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu apa? Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, ya seolah-olah kamu melihatnya Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Nah, gini Ustaz. Ini ada dua cara memahami hadis ini kan. Nanti kita akan dapatin apa yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis Jibril ketika ditanya tentang ihsan, kan kata Rasulullah, ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sebagian surah, sebagian ulama yang mensyarah sabda Nabi ini ada yang mengatakan begini, ini ihsan punya satu rukun, ini namanya rukun ihsan, tapi dia terdiri daripada 2 tingkatan. Nah, sebagian ada yang memandang hadis ini tuh sebagai rukun ihsan, tapi dia sebenarnya punya 2 tingkatan yang berbeda. Nanti ada yang namanya maqamul musyahadah, ada yang namanya maqamul muraqabah. Jadi kayak ihsan itu satu rukunnya tadi apa? Mencakup 2 maqam tadi, 2 tingkatan tadi. Ada maqamul musyahadah, ada maqamul muraqabah tadi. Maqamul musyahadah tadi ditunjukkan di bagian yang pertama tadi. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Jadi kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah kamu melihatnya. Oh, ini tingkatan ini ya Ustaz ya. Tingkatan paling tinggi ini. Kenapa? Ya berarti itu saking khusyuknya, saking maksimalnya orang ketika ibadah. Anggap aja lah ketika sholat saat itu. Itu seolah dalam sholatnya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dilihat di dunia kan. Nanti akan dilihat atau bisa dilihat di akhirat. Ya, khusus untuk orang-orang beriman saja. Ini privilege-nya orang-orang beriman. Ya, ala kulli hal seolah saja, seolah dia melihatnya. Ini tentunya sulit. Nah, maka yang kedua ada yang namanya maqamul muraqabah. Jadi fa illam takun tarah, kata Rasulullah, kalau kamu belum bisa sampai kepada maqam musyahadah tadi, ya kamu dalam ibadah itu saking cintanya, kita kan gitu saja, kalau mencintai sesuatu saking cintanya kita, kadang kita bisa nggak menggambarkan sesuatu yang kita cintai tadi. Itu kayak Majnun Laila itu, antum tahu syairnya itu,
Itu Majnun Laila itu saking cintanya sama Laila, tergila-gila sama Laila. Laila itu kayak ada di hadapan dia itu. Ya itulah bentuk cinta. Jadi nggak salah ketika disebutkan seperti melihat Allah, nggak melihat Allah tapi seolah melihat Allah tadi. Itu tadi menunjukkan apa? Betapa kuat apa? Cintanya tadi. Ya sebagaimana orang kalau mencintai sesuatu ya bakal begitu tuh. Bisa membayangkan apa yang dicintainya. Ya ala kulal kalau nggak bisa sampai itu ya seolah Rasulullah pengen bilang fa ilam takun tarah, kalau nggak bisa ada makom yang lain, makomul muraqabah. Nah ini yang insya Allah setiap masing-masing dari kita bisalah mencapai ini tadi. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan apa? Membuat kita maksimal dalam baik melakukan amal zahir dan juga amal batin tadi. Jadi kan ihsan ini bentuk itkon dari Islam dan iman sebelumnya. Nah, bagaimana kita mengitkon keduanya? Kita memantapkan, ya kita benar-benar maksimal dalam melaksanakan amal zahir dan batin tadi. Abuduh apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini harus ada di keyakinan kita bahwa kalau kita nggak sampai makom musyahadah pun ya kita harusnya bisa sampai kepada makom muraqabah dalam bentuk upaya kita memaksimalkan amal zahir dan amal batin. Itu Islam dan iman itu yang sebelumnya sudah terjelaskan. Tahu Ustaz, ini sebagian ulama ada yang melihat gitu. Jadi ini satu rukun ihsan terdiri daripada dua makom tadi. Ada makomul musyahadah, ya ada makomul muraqabah yang insya Allah untuk makom yang kedua ini masing-masing kita bisa mengupayakan itu. Jadi ibadah ya selalu hadirkan penguasaan Allah, insya Allah bisa itqan, bisa maksimal. Nah kalau sama sekali tidak, ya maka sulit. Ibaratnya sholat kita ingin khusyuk itu, kalau tanpa menghadirkan ya tadi ya kebesaran Allah yang mengawasi kita, melihat setiap gerak-gerik kita, ya kan sulit. Kita kan udah bahas sebelumnya khusyuk kan. Kapan khusyuk itu semakin kuat? Ketika orang menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kekhusyukan orang semakin kuat? Ketika semakin kuatnya tadi ya rasa pengawasannya dan tadi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini saling berkaitan. Ini sebagian ulama bilang begitu, Ustaz. Ada yang memandang hadis ini begitu. Ada yang melihat dengan cara lain, melihat bahwa bagian yang pertama itulah ihsan gitu. Jadi anta'budallah ka'annaka tarah itulah ihsan. Jadi dimaksudkan ihsan itu apa? Kamu nyembah Allah itu ya seolah kamu melihatnya itu. Saking cintanya, besarnya bentuk cintamu kepada Allah, seolah Allah itu hadir di hadapan kamu. Ya kan sulit sekali berarti kan? Berarti ihsan ini ya orang-orang khusus saja deh. Kan gitu. Yang sampai derajat ihsan itu ya orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala saja itu. Enggak sembarangan orang bisa sampai kepada makom tadi. Ini berarti orang-orang yang benar-benar ya saking kuatnya rasa cintanya, kekhusyuannya ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlepas itu, enggak ada lagi dunia di pikiran. Alhamdulillah ini sulit ini sampai derajat ini. Nah ada yang melihat begitu, jadi yang ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Itu ihsan. Nah bagian keduanya apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini dilihat sebagai wasilah. Bagaimana kita bisa mencapai tadi tingkatan tadi ihsan tadi anta'budallah ka'annaka tarah. Apa wasilahnya? Supaya bisa merealisasikan itu, ibadah itu harus dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita selalu merasa diawasi dalam kita melakukan amal zahir, amal batin, maka nggak mustahil kita akan mencapai tingkat ihsan tadi. Ini sebagian ulama syurah hadis ada yang memahami hadis atau sabda Nabi tadi anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah itu seperti tadi. Cuman ya agak sulit kalau difahami kayak tadi. Yang makna pertama atau cara memahami hadis tadi dengan cara yang pertama itu lebih enak bagi kita. Artinya kalau nggak dapat makom musyahadah pun bisa dapat makom muraqabah. Itu yang bisa menjadikan kita maksimal dalam melaksanakan amal zahir dan amal batin tadi. Ya ala kulli hal nanti bisa antum dapatin di syuruhan hadis yang menjelaskan hadis Jibril. Nanti kita akan dapatin serahnya. Ya gitu ya. Kemudian seperti biasa setelah menyebutkan ya makna ihsan, ya rukun ihsan gitu ya, seperti di rukun Islam, rukun iman, beliau menyebutkan dalil. Nah, dia ada beberapa dalil yang disebutkan. Ada dalil
yang menjelaskan tentang apa ya? Fadilah ihsan. Jadi ihsan itu keutamaannya apa sih? Ya, ini akan tersebutkan nanti di surat An-Nahl ayat 128. Kemudian nanti di ayat yang selanjutnya ada Asy-Syu'ara 217, 220. Kemudian Yunus ayat 61. Itu ingin menjelaskan tadi masalah muraqabatullah tadi. Masalah wasilatul ihsan. Ini kalau kita pakai versi yang kedua, memahami sabda Nabi tadi kan berarti yang ihsan itu yang bagian pertamanya saja. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini hanya wasilah untuk mentahqiq ya ihsan yang tersebutkan di sebelumnya. Ya ala kulli hal kalau kita pakai pemahaman yang kedua, nah ayat-ayat ya tadi Asy-Syu'ara 217 sampai 220, Yunus 61 itu untuk menjelaskan tadi wasilah tadi untuk mentahqiq ihsan. Nah, kita baca firman Allah yang pertama yang disebutkan beliau, qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama mereka yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya, wal ladzina hum muhsinun, dan juga bersama orang-orang yang muhsin tadi, yang sampai kepada tingkat ihsan tadi. Nah, ini ingin menunjukkan apa? Fadilah ihsan, bahwa orang yang sampai kepada tingkat ini muhsin itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ingin menjelaskan fadilah ihsan. Nah, adapun yang selanjutnya qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada yang Maha Perkasa dan Maha kasih, Maha Pengasih, alladzi yaraka hina taqum. Nah, ini ingin menjelaskan makna muraqabah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Selalu mengawasi gerak-gerik kita. Jadi bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih, Penyayang. Siapa? Alladzi yaraka hina taqum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melihatmu selalu ketika kamu berdiri. Berdiri maksudnya apa? Dalam salat ya, dalam mendirikan ibadah. Alladzi yaraka hina taqum, taqumu lailan. Kamu salat malam, wa taqallubaka fis sajidin. Ya, bolak-balikmu di antara orang sujud. Maksudnya salat. Jadi Allah yang mengetahui gerak-gerikmu. Allah mengetahui kamu berdiri menunaikan sholat. Allah yang tahu bolak-balikmu di antara orang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Nah, ini saat ayat-ayat ini as-sami al-alim ini harus jadi apa Ustaz? Tadi tadabbur kita itu dalam keseharian kita harus berbuah apa? Amal. Nah, bisa berbuah amal, menghasilkan amal. Bukan fokus kepada apa? Tadi khilafatnya. As-sami al-alim itu masuk sifat 20 enggak atau sifat 7 enggak ini. Ini bukan menjadi ranah kita sih, gitu ya. Di ranah kita kalau ngelewatin ayat-ayat tadi ya, asma sifat tadi. Coba lihat dia sebagai apa? Ya tadi ya, tadabbur kita itu bagaimana itu bisa membentuk amal kita dalam keseharian. Nah, itu di Syu'ara 217 sampai 220. Itu pengen menjelaskan makna muraqabah, bahwa Allah melihat segala gerak-gerik hambanya yang ibadah tadi, berdirinya, qiyamnya, taqallubnya di antara orang sujud. Kemudian sama di ayat Yunus 61 ini juga menjelaskan makna muraqabah. Kata Allah, wa ma takunu fi sya'nin dari fi amrin. Jadi tidaklah sebuah urusan, tidaklah terjadi sebuah urusan, wa ma tatlu, tidaklah kamu berada dalam sebuah urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, tidaklah kamu membaca sesuatu dari Al-Quran, wala ta'maluna min amalin, tidaklah kamu melakukan sesuatu dari amalan, illa kunna alaikum syuhudan. Ya, kata Allah, kecuali kami menjadi saksi atas apa yang kamu sedang berada di dalamnya, apa yang kamu baca dari Al-Quran, apa yang kamu lakukan dari amalan. Tufiduna fih maksudnya ta'malun. Tufidun itu maksudnya melakukannya. Jadi, ketika kamu melakukan itu, kami kata Allah ya, saya itu ya menjadi saksi atas apapun yang kamu lakukan ketika kamu melakukan itu. Ya, ala kulli hal ini menjelaskan makna dari muraqabah tadi. Inilah ihsan tadi. Ketika kita merasa selalu diawasin apa dalam setiap gerak-gerik kita, amalan kita, baik amalan zahir dan batin itu apa? Ya, pengawasan muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar. Ya, ala kulli hal inilah ihsan. Nah, kemudian ini dalil sunnah. Jadi ini dalil mencakup 3 tingkatan sebelumnya. Ini hadis Jibril. Nah, ini jadi
fokus bahasan kita ini ya. Ini hadis Jibril. Jadi kalau sebelumnya itu kan tingkat pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Itu kan masing-masing sudah didalilin, tapi kan pakai dalil Quran. Nah, semuanya beliau pengen dalil pakai dalil hadis. Apa itu? Hadis Jibril. Nah, jadi beliau nukilkan hadis Jibril ini sebagai dalil untuk 3 tingkatan sebelumnya yang baru didalili pakai apa, Ustaz? Ayat-ayat Quran saja, dalil Quran. Nah, ini dalil hadis mencakup ketiganya. Nah, jadi disebutkannya hadis Jibril untuk itu saja, untuk mengistidlali ya 3 tingkatan agama yang tersebutkan sebelumnya yang baru diistidlali dengan ayat Quran saja, belum hadis. Nah, yang menjadi dalil dari sunnah apa? Hadis Jibril. Maka kata beliau wad dalilu minas sunnati. Jadi wad dalilu minas sunnah ala salatah, alal maratib salatah. Pada tingkatan agama yang 3 sebelumnya tadi. Jadi enggak hanya dalil untuk ihsan saja, tapi juga Islam, iman, nah itu ya. Jadi enggak hanya ihsan, tapi dalil ketiganya. Wad dalilu minas sunnah itu ala salatah al-madhkurah ala maratibiddin as-salatah al-madhkurah ani haditsu Jibril. Haditsu Jabraila al-masyhur. Itu hadis Jibril yang masyhur. Ya, masyhur ini masyhur secara bahasa. Artinya memang dia populer, bukan masyhur menurut pengertian mustalah ulama mustalah hadis itu. Ya, kalau masyhur itu kan berarti kalau setiap rijal periwayatnya di setiap tabaqahnya ya kita bilang 3 atau lebih, ya enggak sampai derajat tawatur. Yang belajar mustalah hadis nanti disebut dengan mustafid atau masyhur hadisnya. Nah, ini bukan berarti maksudnya derajat hadisnya atau nau hadisnya hadis masyhur, enggak. Jadi enggak masyhur maksud masyhur lugotan. Ya populer lah namanya, disebutkan di Sahih Bukhari atau belajar arba'in juga baca apa? Nah, hadis Jibril di hadis keduanya gitu saja. Hadis masyhur. Hadis Jabrail al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat mulia Umar radhiyallahu taala anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sewaktu kami itu duduk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun. Nah, tiba-tiba muncul Ustaz. Muncul tampak tola'a artinya dhahara. Jadi rajulun. Jadi disebutkan dalam bentuk nakirah karena memang enggak diketahui nih laki-laki ini siapa. Jadi disebutkan dalam bentuk nakirah karena dalam ilmu balaghah ya namanya tangkir itu kadang itu tadi ingin menjelaskan ibham. Memang enggak diketahui ini. Maka kata sahabat mulia Umar, rajul ini bagaimana ini ciri-cirinya? Syadidu bayadis thiyab. Jadi pakaiannya putih sekali. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam pekat, hitam sekali. La yura alaihi atharus safari. Jadi enggak kelihatan darinya itu bekas perjalanan. Athar itu artinya bekas saja. Tanda-tanda habis perjalanan jauh itu tidak didapati pada orang tersebut. Jadi emang rapi sekali, pakaiannya putih, enggak kucel gitu ya. Enggak ternodai dengan debu karena kan padang pasir itu ya. Kalau habis perjalanan panjang tentunya kelihatan dari pakaiannya tuh. Apalagi pakaiannya putih. Rambutnya juga ya kelimis, pekat. Nah, ini ingin menjelaskan pokoknya ini Sayyidah Umar radhiyallahu taala anhu pengen menjelaskan apa? Tadi, ini orang benar-benar enggak diketahui. Tahu Ustaz? Asing ini. Jadi bajunya putih, kemudian rambutnya hitam, ya enggak pucet. Terus tadi ya enggak kelihatan darinya athar safar. Nah, maka ditakkid sama beliau wala ya'rifu minna ahadun. Ya, jadi Bang saking asingnya tidak diketahui oleh siapapun di antara kami. La ya'rifu minna ahadun. Seorang di antara kami itu enggak ada yang mengetahuinya. Kata beliau melanjutkan hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya orang yang asing tadi yang seorang dari sahabat pun enggak ada yang mengetahuinya itu duduk menghampiri mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbatain. Fa asnada rukbatain. Orang asing tadi itu ini saja menempelkan, asnada itu ya menempelkan dua lututnya itu kepada dua lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ila rukbataihi yang kedua itu haknya kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Nah, kemudian orang tersebut
meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas pahanya Nabi Muhammad SAW. Jadi begini saja. Jadi bersimpuh, mendekatkan lutut itu, menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Nah, terus gini, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad SAW. Ini orang asing kok kayak akrab kali sama Nabi gitu kan. Jadi hatta jalasa ila Nabi SAW, fa asnada rukbataihi, menempelkan dua lututnya ke lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi, meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Nah, di sini Jibril ya, seorang laki-laki yang asing tadi, yang itu nanti akan terjelaskan di akhir hadis, adalah malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammadu akhbirni anil Islam, ya kabarkan kepadaku tentang Islam, gitu ya. Maka ya Rasulullah menjawab, qala antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi antashhada an la ilaha illallah, kamu bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, wa tuqimas sholata, kamu mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, kamu menunaikan zakat, memberikan zakat kepada yang memberhakinya, wa tasuma ramadana, kamu mempuasai bulan Ramadan, wa tahijja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi kamu menuju al-bait artinya al-Ka'bah, yaitu untuk melaksanakan haji, in istata'ta ilaihi sabila. Ya, jika kamu menemui jalan, mampu untuk menempuhnya, ya mampu kita sudah pernah sebutkan, mampu secara fisik dan finansial. Jadi istita'ah itu dua, fisik dan finansial. Terus apa kata si orang asing tadi? Faqala Jibril ya, sodakta. Nah, balik lagi ke perkataan Umar, kaget. Fa'ajibna, kagetlah kami. Fa'ajibna lahu, orang asing tadi. Nanya kok malah benarkan. Nanya itu ya sudah nanya, nggih gitu kan. Ini kok malah bener ya, bener. Betul. Ini fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wah, kami kaget sama orang ini. Nanya Nabi, terus membenarkan Nabi. Kok bisa ini? Berarti dia udah tahu dong sebelumnya. Ngetes Nabi ini berarti kan? Kaget. Nah, lanjut lagi, orang asing tadi ngomong, fa akhbirni anil iman. Nah, sekarang coba kabarkan aku tentang iman. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qal antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman. Nah, coba kabarkan tentang iman. Maka kata Nabi, iman itu kamu mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rusul utusan-utusannya, hari akhir, dan mengimani ketetapannya tadi, baik dan buruknya, khairihi wa syarrihi. Qala sodakta. Ini juga sama ini, dibenarkan lagi, ya kamu benar. Buruk dilanjutkan, qala Jibril fa akhbirni anil ihsan. Ya, wahai Muhammad, coba kabarkan selanjutnya kepadaku tentang ihsan. Qala Nabiyuna Muhammad SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi dengan dua tadi saja cara memahami tadi, yang satu penggal hadis ini, ya sabda Nabi dalam menjelaskan rukun ihsan tadi. Apakah melihat ya satu rukun ihsan ini terdiri daripada dua makom tadi, atau ihsan tadi ya satu makom saja, makom musyahadah. Adapun tadi ya muraqabah itu adalah wasilah untuk kita bisa mencapai makom ihsan tadi, yaitu makom musyahadah. Bagaimana setiap kita melaksanakan ibadah maksimal itu dalam arti setiap melakukan ibadah kita benar-benar ya seolah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Nah, ya, atau tadi yang lebih mudahnya yang kita insya Allah bisa mencapainya, ya ihsan itu ya dengan satu rukunnya punya dua makom tadi. Makom musyahadah juga makom muraqabah. Enggak dapat musyahadah ada makom muraqabah tadi. Ya, di mana kita bisa memaksimalkan setiap amal zahir dan amal batin kita itu dengan senantiasa selalu setiap melakukan amal tadi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ilam takun ta'ala fa innahu qal fa akhbirni anis saah.
Nanti kita sebutkan saja beberapa faedah yang bisa kita dapat dari hadis ini. Ya ala kulli hal, kemudian Jibril bertanya, wahai Muhammad, coba kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Jadi tidaklah yang ditanya, al mas'ul itu yang ditanya, ma-nya itu nafiyah saja. Tidaklah yang ditanya anha tentang hari kiamat tadi apa? Bi'a'lama minas sa'ili. Ya bisa jadi yang ditanya ini nggak lebih tahu dari yang menanya. Nah, Jibril itu kan ya hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Jibril lebih tahu. Ya, Jibril pun nggak tahu makanya nanya Nabi gitu. Jadi Jibril nggak tahu makanya nanya Nabi. Ini langsung saja di perkara kiamat nih. Ini bukti saat bahwa nggak ada seorang pun yang tahu hari kiamat. Bahkan Jibril sekalipun. Ya. Karena Jibril nggak tahu makanya nanya Nabi. Ya Nabi pun nggak tahu. Ya maka jangan percaya kalau hari ini orang ada ngerti kiamat 2000 sekian. Nah, kiamat nanti setelah nanti 2030 ini akan terjadi dukhon, perang besar. Nah, kiamat itu nggak ada yang mengetahui secara pasti. Ya buktinya di sini Jibrilnya Nabi itu karena dia nggak tahu. Jibril yang ya tadi di Sidratul Muntaha itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja nggak tahu tuh urusan kiamat. Makanya nanya Nabi. Nabi ditanya tadi. Bisa jadi aku yang ditanya itu nggak lebih tahu dari yang nanya. Ya kamu itu wahai Jibril. Nabi juga nggak tahu tuh. Jadi kapan terjadinya? Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Oh kalau gitu, kalau terkait kapannya itu emang nggak bisa dijelaskan, kamu nggak tahu, coba jelaskan tanda-tandanya. Amarah artinya alamah saja. Fa akhbirni an amaratiha. Di amarat jamak dari amarah. Amarah itu alamah, tanda. Apa tanda-tandanya? Nah, gini Zat. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda umum, ada tanda yang itu dekat. Itu. Tanda umum itu maknanya gini, maksudnya gini. Itu terjadi baik dari zaman Nabi atau setelahnya. Tanda umum itu seperti apa Ustaz? Ya Nabi itu sendiri. Diutusnya Nabi Muhammad itu Ustaz, itu udah tanda itu. Tanda sa'ah itu udah. Diutusnya Nabi itu udah tanda. Apa misalkan? Ya nih termasuk di sini. Ini yang disebutkan nanti ini alamatus sa'ah yang ammah. Ammah itu maksudnya apa? Dari sejak zaman Nabi sampai setelahnya itu. Tapi nanti ada alamah yang dia itu Ustaz, mendekati. Jadi ada alamah yang ammah. Ammah itu tidak menunjukkan mendekati saja, cuman ya dia tanda-tanda umum saja itu. Termasuk Nabi Muhammad sendiri itu adalah tanda ya akhir zaman itu. Karena Nabi itu adalah penutup para nabi dan rasul yang menunjukkan sudah kesempurnaan syariat ini. Sama nanti ada alamah yang tadi saja. Qoribah min yaumil qiyamah itu. Itu nanti ada 10 biasanya sebutkan. Kayak apa Ustaz? Munculnya Imam Mahdi, Gini saja, Imam Mahdi itu nggak diketahui Ustaz. Jangan percaya kalau ada orang hari ini apa? Ini Imam Mahdi di Pakistan, katanya begitu. Hari ini ada orang yakin Ustaz, Imam Mahdi itu dari tarekat di Indonesia. Berarti kalau antum mau jadi pengikut Imam Mahdi, ikut tarekat. Begitu orang ngomongnya. Buya Yahya hafizahullah taala pernah menyampaikan satu makta menurut Anda sangat menyentuh sekali lah, menyentil gitu ya. Artinya menyentuh ini menyentil. Imam Mahdi itu ngapain dicari? Ustaz enggak perlu nyari Imam Mahdi. Enggak perlu misalkan apa? Antum safar ke Pakistan gitu Ustaz. Orang maaf ya, Anda bukan pengen nyinggung, cuman ini satu fakta yang Anda harus tahu. Jadi orang tarekat itu hari ini sibuk nyari Imam Mahdi. Ustaz. Jadi ke Pakistan. Sekarang ada di Pakistan kalau nggak salah, kalau nggak Pakistan Malaysia, Pakistan kayaknya. Namanya Muhammad bin Qasim. Nah itu ngaku saya itu Mahdi al-Muntadhar kan. Kalau kata Buya Yahya hafizahullah taala, ya Mahdi itu ngapain dicari? Nggak dicari pun ya selama kamu nggak taat itu ya nggak akan jadi pasukan Mahdi, pasukan Dajjal kata saya itu, kata Syekh Yahya itu. Kata Buya Yahya. Ya Mahdi nggak perlu dicari, amal aja konsisten. Fokus saja pada apa? Amal diri sendiri, nggak perlu dicari Mahdi. Nanti muncul Mahdi itu kalau kita udah konsisten amal pasti jadi pasukan Mahdi. Tapi kalau enggak, cari Mahdi nggak amal, sholat ya pun tinggalan, tidur siangnya bablas sampai asar. Ini nanti nggak jadi pasukan Mahdi, jadi pasukan apa? Dajjal itu. Nah, jadi ini, itu bagus satu ya tadi ya sentilan dari Syekh itu.
Ya Masya Allah udah anak, iya ya ngapain juga dicari gitu. Ya karena majhul saja sampai hari itu majhul. Atau misalkan kayak nanti turunnya Nabi Isa, atau nanti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ada Dabbah, runtuhnya Ka'bah, diangkatnya mushaf, ya baik yang fisiknya suhuf atau yang di hati para penghafal Quran, ya, pokoknya nggak ada lagi satu Al-Quran pun yang ada di atas muka bumi ini. Ya itu saat ada 10 lah, nanti bisa untuk pelajari itu alamatus sa'ah. Intinya itu alamah sa'ah yang menunjukkan kedekatan tadi. Kayak matahari terbit dari arah barat, yang sudah ditutupnya pintu tobat, nanti kita akan bahas gitu kan. Ya ala-kulli ini yang akan disebutkan ini alamatus sa'ah yang ammah. Yang ammah itu ya termasuk adalah ya diutusnya Nabi Muhammad, termasuk alamah ammah. Nah, ketika ditanya tentang tanda-tandanya, belum menjelaskan. Ini maksudnya alamah ammah tadi. Makanya dia nanti enggak tersebutkan di alamah yang 10 yang itu menunjukkan dekatnya datangnya hari kiamat. Nah, ini alamah ammah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Antali dal amatu rabbataha. Antali dal amatu rabbataha. Kalau kita mau terjemahkan secara letterlek itu maknanya apa? Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ulama hadis ada 2 cara memahami hadis ini. Ada yang memahaminya dengan makna hakikinya. Makna hakiki itu berarti ya salah satu tanda itu memang nanti apa Ustaz? Banyaknya budak. Jadi banyaknya budak sehingga gini Ustaz. Ketika banyaknya budak kan namanya mohon maaf jima itu hubungan badan itu kan selain dengan pernikahan syar'i boleh juga dengan apa? Milkul yamin. Kan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kalau berhubungan karena nikah syar'i atau karena memang ada kepemilikan yamin tadi, budak tadi, itu enggak masalah. Si tuan bisa apa menjimai budak perempuannya. Nah, gini Ustaz, ketika seorang tuan itu menjimai budak perempuan, kemudian budak perempuannya melahirkan, nah itu anaknya entah laki ataupun perempuan itu dianggap sebagai apa? Tuan. Sebagai tuan. Jadi Ibnu Sayyid itu. Bintu Sayyid ya Sayyidah itu. Makanya maksud makna hakiki itu tadi. Ya ini menunjukkan berarti apa Ustaz? Banyaknya perbudakan. Ya, ketika banyak perbudakan, paham? Itu sudah ada nggak sejak zaman Nabi? Sudah ada. Setelah zaman Nabi ya nanti itu. Nah, nanti ada nih akan ada masanya terjadi lagi perang ya, huru-hara tadi kan. Banyak lagi perbudakan. Nah, disitulah nanti apa Ustaz? Ini menjadi tanda. Saking banyaknya budak nanti apa? Sayyid menjimai budak perempuannya. Akhirnya anak yang lahir apa? Itu adalah tuan apa? Dari budak perempuan tadi. Jadi Ibnu Sayyid ya Sayyid, bintu Sayyid ya Sayyidah gitu. Nah, ini kalau diterjemahkan atau ditafsirkan dengan makna hakikinya tadi. Nah, sebagian ulama hadis itu, syurah hadis ada yang melihat gini, Ustaz. Ini bisa juga difahami dengan makna majasnya, Ustaz. Jadi ini kinayah sebenarnya. Seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya itu maksudnya apa? Kinayah pertama. Kinayah dari apa Ustaz? Ini banyaknya kedurhakaan. Jadi banyak anak yang mendurhakai anaknya. Jadi kayak gitu loh. Ibu itu ketika didurhakai anaknya itu entah dipukul atau dilawan, itu seolah dia apa? Melahirkan tuannya. Jadi itu kinayah untuk tadi Ustaz, menjelaskan tentang udah banyak sekali terjadi apa? Durhaka. Ya, hari ini kita dapat ya saja di media sosial ada anak yang kok, mohon maaf ya, membacok ibunya, ya kayak gini nih tadi ya, ya tanda lah, gitu. Ya sehingga ya kita perlu menyikapinya, mentadaburinya, ya untuk bisa menghasilkan tadi ya bentuk amalan dalam keseharian. Ini kinayah pertama tadi untuk menunjukkan tadi banyaknya kedurhakaan tadi. Atau yang kedua pengen menunjukkan intisarul jahl, jadi tersebarnya kebodohan. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi dalam fikih itu kan kalau misalkan ada seorang anak kemudian dia memerdekakan ibunya, dia beli ibunya misalkan, memerdekakan ibu. Gini loh Ustaz, enggak memerdekakan tapi sekedar beli misalkan ibunya budak, orang tuanya budak bagi orang lain. Anak tadi istilahnya belilah dari tuan yang sebelumnya itu. Sekedar beli itu, maka apa Ustaz? Nah, kalau orang tua itu langsung apa? Merdeka statusnya. Nah, langsung apa? Merdeka.
Nah, itu yang awalnya syariat itu seperti itu, nggak diamalkan lagi. Jadi ketika anak nanti beli dari orang lain, dia tetap jadi budak. Paham Ustaz ya? Intisyarul jahal tadi. Jadi syariat itu sudah nggak diketahui lagi. Yang harusnya sekedar anak itu beli budak yang itu adalah orang tuanya langsung apa? Merdeka. Ini masih tetap di statusnya sebagai budak. Itu tadi. Syariat yang tadi harusnya dia langsung merdeka, ini sudah nggak dipakai lagi. Jadi ini kinayah untuk apa? Tadi menjelaskan udah tersebarnya kebodohan. Syariat itu sudah apa? Seperti tidak tampak lagi. Jadi praktek-praktek syariat itu sudah dijauhi. Jadi yang harusnya seorang anak ketika beli orang tuanya yang statusnya adalah budak, itu dengan pembelian saja, nggak perlu dimerdekakan, sekedar pembelian saja. Itu atau berarti pelajari kitabul itek itu nanti udah langsung merdeka statusnya, itu langsung merdeka. Ya karena tadi ada kekhususan lah hubungannya apa sebagai anak tadi. Ya membeli orang tuanya dari tuan yang lain itu udah langsung merdeka. Tapi di masa itu nanti sudah apa Ustaz? Nggak diketahui lagi syariat tadi, hukum tadi, sehingga apa? Itu anak membeli orang tuanya, orang lain tetap jadi apa? Budaknya. Nah, itu maksud antalidal amatu rabbataha. Itu anak kandungnya, dia yang melahirkan. Nah, jadi ada yang memahami dengan makna hakiki. Ya makna hakikinya berarti memang di masa itu ya akan apa? Banyak sekali budak sehingga tuan pun menjimai budak perempuannya, akhirnya lahir ya anak itu adalah tuan dari budak perempuan tadi gitu. Baik anak laki atau anak perempuan. Ini makna hakikinya. Nah makna majas tadi kinayah. Jadi antalidal amatu rabbataha itu kinayah pertama untuk apa Ustaz? Menjelaskan tadi bahwa sudah tersebarnya kebodohan. Jadi yang harusnya merdeka malah tetap dijadikan budak. Ini makna tadi seorang budak perempuan itu melahirkan anaknya sendiri. Yang harusnya itu ibu kalau udah dibeli anaknya merdeka ini malah tetap jadi budak. Asli budak. Nah, ini intisyarul jahal. Sama tadi Ustaz, itu kinayah untuk menjelaskan apa tadi kedurhakaan tadi. Ya, sudah banyak kedurhakaan. Jadi anak kandung itu bahkan rela atau tega untuk menyakiti dan mendurhakai orang tua. Jadi seolah ibu itu apa Ustaz? Budak. Seolah ibu itu bisanya disuruh-suruh saja, dimanfaatkan saja, tapi dihormati, dikasih haknya enggak. Jadi enggak menunaikan kewajibannya terhadap orang tuanya, memberikan hak ibu orang tua. Seolah orang tua kandung itu seperti apa? Budak bagi anak. Disuruh mungkin enggak apa? Seringnya juga apa? Dipukul. Ini kinayah untuk tadi menjelaskan banyaknya ukuk tadi, banyaknya ukuk walidain. Ya ala kulli hal ini nanti bisa antum lihat di syarah hadis antalidal amatu rabbataha. Kemudian ini alamah yang pertama. Alamah yang kedua, wa antaral hufata. Ini yang dijelaskan Rasulullah di hadis ini. Wa antaral hufata al-urata al-alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Jadi kamu akan dapatin al-hufat. Hufat itu hafin, enggak pakai sendal. Jadi orang kiri, orang yang biasanya enggak pakai sendal. Orang Badawi Arab itu. Wa annal hufat al-urata yang biasanya enggak pakai baju. Ya. Ri'asya penggembala kambing itu malah jadi orang kaya, ya tatawaluna fil bunyan. Jadi fenomena hari ini di Saudi 2035 jadi Amerikanya Timur Tengah. Oh ini tanda kiamat ya. Ya tatawaluna fil bunyan. Itu tanda kiamat sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Jadi tadi saja antaral hufat al-urah al-alah ri'asya ya tatawaluna fil bunyan. Jadi berlomba-lomba meninggikan bangunannya, ya tatawaluna fil bunyan. Ini alamah ammah yang kedua. Jadi alamah ammah ini ya tadi saja dimulai dari sejak diutusnya Nabi. Ini merupakan apa? Tanda kiamat. Ya, termasuk banyaknya tadi ya perbudakan. Di masa Nabi kan banyak perang, banyak budak. Nah, nanti akan kembali lagi. Ya, jadi hari ini saat dituliskannya kitabul itek di kitab fikih itu jangan antum anggap sebelah mata ya. Itu nanti termasuk syariat akan apa? Diterapkan lagi apa? Nanti akan ada masanya ya kembali ke masa perang itu. Masa perang, kalau sudah banyak perang berarti apa? Masa perbudakannya juga banyak. Nah di situ apa? Tuan akan menjimai budak perempuannya. Maka lahirlah tadi ya Rabbatul Amah. Jadi seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Nah sama tadi ya fenomena hari ini Saudi itu dengan program apa ya free visanya. Kalau antum hari ini ke Saudi itu backpacker bisa 3 bulan. 3 bulan itu.
Jadi tanpa visa, pakai visa, maksudnya visanya 3 bulan tadi. Cuman kan kalau sebelum-sebelumnya paling cuman sebulan gitu saja. Kalau umroh itu sebenarnya bisa sebulan hari ini, lebih bahkan. Tapi nggak tahu sekarang masih terbatas 12 hari kayaknya. Ya itu karena memang banyak sekali ya antisipasinya. Tapi hari ini banyak saja yang udah pergi ke Saudi, backpackeran saja. 3 bulan, nanti setiap 3 bulan apa keluar, perbarui visa lagi. Nah, jadi sudah sangat mudah masuk Saudi itu. Itu tujuan mereka untuk apa? Menuju Saudi 2035. Itu jadi tadi ya Amerikanya Timur Tengah lah intinya. Pokoknya kiblat Eropanya Timur Tengah. Ya, ditambahkan nanti Piala Dunia ada di Saudi itu tahun 2035 saat itu. 2035 atau 2000 berapa itu ya. Alakul hal setelah nanti beberapa tahun lah ya sudah terpilih saat. Jadi memang ya tatawaluna fil bunyan ini waqi musyahad saja, waqi musyahad bisa kita saksikan. Nah, kemudian qala famado ya. Pergi madho itu dhahaba zat ya. Famado falabithna malian. Malian itu sejenak, kami berdiam sejenak. Ya, heran kan? Diam, hening, faqala, maka Rasulullah bersabda, "Ya Umaru atadri manis sailu?" Ya, apakah kamu tahu siapa yang tadi bertanya, yang datang? Qultu, maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Rasulullah SAW, hadza Jabrailu atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini ada tambahan lafadz amr saat itu tambahan Nasai saat itu tambahan Nasai di sunannya. Tapi kalau di kutub yang lain, entah itu Sahih Muslim atau sunan yang lain itu tanpa ditambahkan ziyadah amr. Jadi yu'allimukum dinakum, yu'allimukum dinakum. Kalau ada tambahan amr ini riwayatnya Nasai ini, lafadz Nasai ini. Yu'allimukum amra dinikum. Hadza Jabrailu atakum, inilah Jibril, itulah Jibril yang mendatangimu untuk mengajari apa urusan agamamu. Tadi tingkatan agama tadi Islam, iman dan ihsan. Tadi saya selain tadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini tadi terkait amarah sa'ah, makna tadi antaridal amah rabbataha dengan apakah difahami dengan makna hakikinya ataupun majazinya. Ada berapa faedah yang bisa antum ambil? Antum bisa antum juga baca sebenarnya di kitab syarah-syarah Arba'in Nawawiyah. Nanti disebutkan fawaidul hadis. Kita coba sebutkan beberapanya. Pertama itu terkait adab rapi ya, dalam bermajlis ilmu itu seperti yang tadi terjelaskan di perkataan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, rajulun syadidu bayadith thiyab, kemudian syadidu sawadi sya'ar, la yu'rafu alaihi atharus safar, la yura alaihi atharus safar. Ini menunjukkan kan kondisi yang rapi gitu ya, rapi, benar-benar ya menjagalah kebersihan badan. Ini menunjukkan ya adab, termasuk adab kita bermajlis itu ya itu tadi kita menjaga penampilan ya, pakaian. Sama yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini apa ya, masih di adab cara duduk. Ini cara duduk ketika kita ingin bertanya kepada guru ya, ini kan ketika didekatkan lutut ke lutut ini menunjukkan kedekatan saja. Ya kan kedekatan. Makanya kan orang heran, sekitaran sahabat mulia itu kan pada heran nih. Enggak diketahui kok kayaknya apa? Dekat sekali ini. Karena mendekatkan lutut ke lutut itu enggak dilakukan kecuali apa? Orang yang dekat sekali. Ini cara lah tata ya krama yang layak untuk kita perhatikan. Ini menunjukkan adab tadi. Jadi enggak ada salahnya kita bersikap khusus kepada orang khusus gitu. Maksudnya tuh kayak alim, orang yang kita hormatin, kita bersikap khusus, kita nunduk kayak gini nih, melakukan hal-hal ya kayaknya kalau sama orang lain yang nggak dikhususkan nggak akan dilakukan. Nah, inilah tata krama adab tadi. Ana saranin antum sering lihat videonya Gus Kautsar. Ya, kalau sebelumnya tadi kok ana saranin yang tadi Athari Asy'ari Gus Kautsar bagus ya, masalah adab ini. Beliau punya majelis di situ sering apa ya istilahnya
menjawabi pertanyaan santri-santri, apakah adab-adab yang dilakukan santri itu maksudnya feudalisme, apa istilahnya kayak perbudakan, seolah kita tuh membudakkan diri. Kita sama alim tuh orang Nahdien tuh sampai ngesot. Nah, alimnya mana sampai ngesot aja. Itu kalau viral heboh nggak sih? Heboh lah, sama kita heboh, kita nggak biasa soalnya itu. Ngesotnya gimana? Itu apakah bentuknya perbudakan? Itu ada satu ungkapan dari beliau itu, enggak, justru kami bangga, kami melakukan itu ya kami bangga karena enggak hanya untuk kalangan saja ternyata yang begitu, bahkan yang setingkat kiai-kiainya pun ketika ingin menjumpai gurunya sampai begitu. Jadi yang udah punya ribuan santri pun ngesot-ngesot gitu. Jadi ya ala kulli hal ajib lah ya untuk masalah tata krama ini. Kalau bagi kita yang jarang melakukan, kiranya kayak oh ini perbudakan nih, tapi sebenarnya tadi saat ini melakukan sesuatu yang khusus tuh ya itulah bentuk takdim. Justru gini saja dalam kitab-kitaban Hajiyah Thalabul Ilmi, nanti kalau antum bisa baca kayak Ta'limut Ta'lim, nanti antum punya kesempatan, atau kitab yang lain Khulasah Ta'dimil Ilmi atau Ta'dimul Ilmi punya Syekh Shalih Al-Utsaimin, atau yang lain lah kayak Hilyah Thalabil Ilmi, nanti antum akan dapat ya bahwa belajar itu resepnya kuncinya satu aja, hinakan diri antum gitu aja. Jadi semakin besar antum menghinakan diri antum, itu semakin banyak ilmu yang akan mendapatkan. Jadi kayak kalau dalam satu halakoh dulu kita tuh mengibaratkan gini, kondisi di halakoh itu kan ada orang gini, dia nggak terlalu peduli dengan sekitar, fokusnya pada diri sendiri aja. Kalau ngafal aja dia. Jadi misalkan Syekh nanti ngasih tugas ke dia nggak peduli itu. Mau nanti Syekh udah ada minumnya, mau papan tulis itu belum dihapus, dia nggak peduli. Ada orang kayak gitu, Ustaz. Ada orang kayak gitu. Terlalu mementingkan diri sendiri. Ada nanti orang yang nggak begitu, Ustaz. Ya dia mementingkan dirinya sendiri, tapi juga apa? Intinya dia khidmah itu. Lihat, Syekh udah pernah minum enggak? Kalau nggak ada ya dikasih. Udah dihapus nggak? Jadi orang yang tadi selalu intinya khidmah. Nanti bahkan kalau Syekh ada urusan yang siap mewakilkan Syekh itu dia. Jadi meskipun dia ketinggalan pelajaran, misal orang yang tadi nggak memikirkan itu kan, dia intinya diri sendiri kan. Gimana caranya dia nggak ketinggalan pelajaran? Justru kalau kata guru kami dulu, Ustaz, justru yang begitu itu nanti apa, Ustaz? Ya nggak akan dapat lebih dari yang tadi, yang tadi modelnya khidmah itu. Karena khidmah ini nanti antum angkat belajar di Ta'lim ini muhim jiddan. Jadi itu bentuk kita menghinakan diri kita di hadapan ilmu tadi. Kita bukan membudakkan diri kita di hadapan orang, tapi di ilmunya saja. Karena orang tadi punya ilmu, itulah fadlul ilmi tadi. Jadi bukan kita membudakkan ngesot. Jadi kita pahamin gitu saja. Kalau ngelihat zahirnya ngesot, ngeri kali nih. Presidennya nggak kayak gitu sana. Siapa nih? Wali. Ya wali bisa jadi karena ahli ilmu, ahli ibadah. Ya, kita nggak bisa menafikan juga kalau ada dari kalangan teman-teman Nahdien yang mengatakan oh nih alim fulan wali itu. Kita nggak bisa menafikan juga. Oh dia alim kok gitu kan. Juga mungkin dikenal ahli dzikir, ahli ibadah. Ya nggak bisa dinafikan status kewalian. Ada yang namanya wilayah itu. Ini termasuk bahasan akidah juga, nanti antum bisa baca di kitab-kitab lain. Sehingga ketika kok seperti itu tuh, ya kita lihat itu bentuk dia melakukan itu bukan untuk orangnya, tapi untuk apa? Ilmunya. Nah, semakin kita tadi menghinakan diri kita dulu, semakin banyak nanti yang akan kita dapat. Itu nanti antum akan dapatin insyaallah nasnya di Ta'limut Ta'lim. Ini penting sekali ya, melakukan sesuatu yang khusus kepada orang khusus itu boleh. Dan itu bentuk tadi ya merendahkan kita, menghinakan diri kita bukan terhadap orangnya tapi apa, terhadap ilmu yang dimilikinya. Sama saat yang ketiga faedah yang bisa kita ambil saat ini, segera menjawab sesuatu yang kita tahu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika ditanya Jibril sesuatu yang diketahui langsung dijawab ya. Nah, kalau nggak tahu ya bilang tadi ya nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau tahu langsung dijawab. Ini satu adab yang penting untuk kita perhatikan bersama. Kita contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan oleh ulama di fawaid hadis ini bahwa jangan sesekali menunda menjawab atau bahkan menyembunyikan atau tahu sesuatu itu sampai kasih. Karena bahaya kitmanul ilmi ini apa, nanti akan diazab di hari kiamat dengan cambuk dari api neraka. Ya ala kulli hal, ini contoh dari Nabi di mana di hadis ini ditanya langsung jawab. Ini adab, ini sikap dan ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ini
menyegerakan untuk menjawab hal yang ditanyakan, tidak menyembunyikan. Nah, tidak menunda bahkan menyembunyikan. Nah, terus tadi terkait faedah makna antalidal amatu rabbataha, monggo nanti antum murojaahi, bisa dibuka di syarah-syarah hadisnya. Sama tadi terakhir di lafadz amro, ini lafadznya An-Nasai di sunannya, tapi tidak tersebutkan di kutub sunnah yang lain, ya entah sunan Abi Daud ataupun juga Sahih Muslim tidak menyebutkan lafadz amr. Ini untuk kajian kita hari ini. Besok insya Allah kita selesaikan. Karena kalau besok ini saat di yang ketiga itu pokok yang ketiga itu kan mengenal Nabi, nggak banyak bahasannya. Jadi nanti mungkin kita bahas tentang hijrah, ya. Hijrah dengan 3 macamnya, terus hukumnya, ya orang yang meninggalkan hijrah itu apakah dosa besar atau ya keluar dari milah, hukumannya kekal di neraka. Nanti nggak banyak karena cuma mengenalkan nama Nabi, nasab Nabi gitu saja. Kemudian isi daripada dakwah Nabi. Itu kan nanti disinggung masalah hijrah itu pun sisipan saja, karena memang kan di antara bagian sirah Nabi Muhammad SAW ya beliau hijrah ke Madinah. Ketika menyebutkan bahwa beliau hijrah ke Madinah, ya nanti baru disinggunglah masalah hijrah, nanti akan dijelaskan masalah hukumnya, ya dan juga ya bakok syariahnya itu. Sama nanti paling masalah ini fase setelah kematian. Karena nanti setelah dikabarkan bahwa Nabi Muhammad itu mati, ya dalilnya nanti innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jelaskanlah sedikit itu. Ketika manusia mati, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan. Itu berapa fase di hari kiamat, tapi beliau sendiri juga tidak akan membahasnya panjang lebar. Ya, sedikit saja. Ya, tadi sudah kita singgung al-iman bil yaumil akhir. Tadi minimal 3, ba'ats, hisab dan jaza, nanti ketiganya disebutkan di situ. Ya sama nanti yang paling terakhir ya menjelaskan, menekankan kembali makna tauhid. Jadi apa makna la ilaha illallah? Nanti beliau akan sebutkan ya antu mina billah wa takfur bitom. Nanti insyaallah ini kita selesaikan besok insyaallah. Enggak lama insyaallah nanti. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.